Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Maria Elvira Laibasar dengan NIM 17303005056 memprogram mata studi Sosiologi Terapan buku ke-16 dengan judul Pembagian Ruang Maya Kesetaraan, Agensi dan Kebijakan di Masyarakat Informasi. Kemajuan dramatis dalam komputer dan telekomunikasi teknologi seperti internet, realitas maya, kartu pintar, dan aplikasi multimedia semakin dianggap mengantarkan yang baru bentuk masyarakat informasi. Politisi, pembuat kebijakan, dan guru bisnis semuanya mendorong kita untuk bergabung dengan informasi jalan raya super di persimpangan terdekat atau beresiko dikeluarkan dari manfaat sosial dan ekonomi. Dari revolusi informasi, Cyberseh Davis secara kritis mempertimbangkan hubungan kompleks antara perubahan teknologi, pengaruhnya terhadap perpecahan sosial, konsekuensinya untuk aksi sosial, dan strategi yang muncul untuk inklusi sosial dan informasi usia. Buku ini menganalisis masalah keagenan, kesetaraan, dan kebijakan publik sebagai mereka yang dipengaruhi oleh jaringan komunikasi dan informasi global teknologi. Para kontributor membahas tema-tema seperti manusia berinteraksi, perilaku etis, hubungan kekuasaan dan pembagian gender, serta meningkatnya perbedaan atau informasi kaya dan informasi buruk. Juga kontras dengan formulasi kebijakan oleh negara-negara bagian dan awal perdagangan seperti UE dan Asia. Pembagian ruang maya akan menjadi bacaan yang sangat berharga bagi mereka yang mempelajari kebijakan sosial, sosiologi politik, komputasi, dan studi komunikasi. Fokus buku ini adalah eksplorasi kritis yang muncul properti dari teknologi informasi dan juga komunikasi baru atau TIK seperti internet dan kemungkinan konsekuensinya bagi sosial struktur dan interaksi manusia. Perhatian utamanya adalah yang tidak merata distribusi akses ke teknologi dan keterampilan informasi diperlukan untuk berpartisipasi dalam komunikasi elektronik yang kemungkinan besar akan dilakukan memiliki implikasi yang mendalam terhadap ekonomi, budaya, dan sosial perkembangan di semua masyarakat di seluruh dunia. Topik ini membentuk dasar seminar yang diselenggarakan oleh Riset Informatika Komunitas dan Unit Aplikasi atau CIRA yang berbasis di University of Tucson. Dari sebagian besar bab dalam buku ini berasal dari mungkin memang begitu tidak akan mengherankan bahwa masalah pengecualian dari era informasi seharusnya ditemukan resonansi tertentu di area yang kaya yang akan tradisi dan budaya masyarakat industri dan semakin tunduk pada proses penindustrialisasi. Semua makalah telah sepenuhnya direvisi sebagai hasil dari hidup dan debat produktif selama konferensi dan refleksi yang dimilikinya diikuti setelahnya. Memang masalahnya disparitas antara memanfaatkan informasi dan mereka yang memungkinkan dikecualikan. Dengan manfaat revolusi teknologi informasi terus meningkat agenda petisi di seluruh dunia. Namun sampai saat ini diskusi akan didominasi oleh yang terlalu optimis dan pernyataan perspektif dari beberapa pembuat kebijakan dan praktisi melalui proklamasi
mereka tentang kedatangan masyarakat informasi. Kontributor masalah volume ini sambil mengenali potensi TIK untuk mendorong perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan telah dicoba untuk melawan akun utopis dan seringkali deterministik ini termaksud pertimbangan kekuasaan, keuntungan ekonomi dan agen manusia, perjuangan dan perlawanan sosial sebagai faktor signifikan yang dipengaruhi oleh sosial. Di dalam buku ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama terdiri dari bab yang menantang banyaknya anggapan yang memungkinkan oleh dunia maya, lembaga yang lebih besar, mendorong lebih banyak kesetaraan dan memastikan lebih banyak otonomi untuk individu. Yang kedua terdiri dari kontribusi masing-masing analisis dampak TIK didasarkan pada sosial dan ekonomi konteks. Bagian ketiga dan terakhir terdiri dari kontribusi yang lebih fokus dan langsung pada kebijakan teknologi. Bagian 1 dibuka dengan serangan terukur Trevor Haywood atas optimis dari masyarakat informasi yang menyarankan bahwa manfaat TIK akan menetes dari informasi yang menguntungkan dan dirugikan banyak dengan cara teknologi sebelumnya seperti mobil, televisi, peralatan listrik, dan rumah tangga. Pasar bebas seperti itu perspektif melihat akses luas ke jaringan yang berhubungan dengan komputer sebagaimana cara menyebarkan informasi dan pengetahuan yang lebih banyak warga. Dengan cara demikian berbagi pengaruh politik dan ekonomi secara lebih luas. Haywood bagaimanapun berpendapat bahwa akses ke jaringan ini akan mudah diletakkan di atas pola lama geografis dan ekonomi yang sama. Ketidaksamaan dia menunjukkan untuk mengeksplorasi pandangan bahwa jaringan sebagai pasar ide-ide akan pindah ke metafora ke kenyataan di mana pola-pola mapan kerugian konsumen dan kerugian majemuk dari rendah kelompok berpendapat akan replikasi dalam bentuk digital. Kelompok seperti itulah biasa menjadi korban dari triumvirat yang kuat, koktail dan yang berkembang teknologi egois untuk ekonomi stabil, kecenderungan untuk jalan ke tengah untuk mengadopsi sikap politik yang lebih reaksioner dan terus tidak terlihatnya sumber informasi publik dalam informasi rantai pengetahuan. Meskipun teknologi memang menetes ke bawah, khususnya mereka yang mampu menyerbuki bentuk-bentuk baru dan mengakses hiburan sedikit, Haywood mengklaim telah merevolusi cara kinerja mayoritas warganya yang mampu memahami dan kemudian mempengaruhi ragam politik, pilihan sosial atau budaya di berbagai tempat tersedia bagi mereka. Hubungan antara kemampuan orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dan kesejahteraan materi mereka dieksplorasi di Mic Analysis yang sangat baik tentang distribusi informasi dunia pengguna teknologi, bentuk perdagangan, ekonomi, dan pembangunan masa depan di seluruh dunia dipetakan dengan pertimbangan tingkat internet akses di berbagai wilayah Afrika khususnya, menyediakan kebaikan ilustrasi penyebaran konektivitas yang tidak merata di negara berkembang dan dunia yang kurang berkembang. Alexandro Aguirre dan Septen Grant lebih jauh mempertimbangkan efeknya difusi terpisah dari TIK melalui fokus mereka pada dugaan matinya ruang publik perkotaan
sudah lama diperdebatkan publik ranah. Kota-kota barat berada dalam krisis, terjebak antara privasi dan mengakomodasi kecenderungan dan meningkatkan kekuatan akan kejahatan di postmodern kota. Terima kasih.